Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas tentang bakat ideation, masih di Thinking Talents. Orang yang memiliki bakat kuat ideation adalah orang yang kreatif, yang memiliki banyak ide, memiliki banyak gagasan saat dia melihat sebuah benda, atau suatu masalah, atau sebuah situasi. Dia memiliki perspektifnya sendiri. Jadi misalkan ada seorang arsitek yang dia berkunjung ke sebuah rumah, dia melihat ada ruang tamu gitu ya. Seperti apa ruang tamunya? Kemudian dia berpikir, oh sepertinya akan lebih baik jika ada ditambahkan ini gitu ya. Oh sebaiknya jika diaturnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi ide-idenya mengalir sangat deras. Nah, namun memang yang perlu disadari adalah orang yang bakat kuat ideation ini tidak selalu gitu dalam berbagai hal keluar idenya. Hanya dalam bidang-bidang yang ia minati. Nah, kebutuhan dari orang yang memiliki bakat ideation kuat adalah dia memiliki kesempatan gitu ya untuk mengekspresikan ide-idenya untuk direalisasikan menjadi kenyataan. Nah, kemudian dia juga perlu untuk diapresiasi gitu ya oleh lingkungannya bahwa ide-idenya ini memang menarik gitu ya. Nah, untuk orang ideation ini bisa jadi gitu ya adalah orang yang memang ingin idenya itu dijadikan sesuatu yang nyata, atau memang orang yang hanya ingin membuat rencana-rencana yang bisa direalisasikan oleh orang lain. Nah, untuk orang ideation ini, dia perlu untuk memikirkan bahwa memang ada dorongan dalam dirinya untuk punya banyak ide gitu ya. Tapi bagaimana ide ini bisa bermanfaat, nah itulah yang perlu dipikirkan. Jadi bagaimana memanfaatkan dorongan dalam diri berupa banyaknya ide-ide yang mengalir menjadi membuat kebermanfaatan gitu ya untuk orang lain atau untuk orang banyak. Kemudian dia juga perlu belajar untuk memilah mana ide-ide yang bisa direalisasikan, mana yang bisa disimpan dulu. Nah, ide-ide ini mungkin tidak dihilangkan tapi disimpan, mungkin bisa digunakan untuk lain waktu gitu ya, jika sudah mungkin untuk bisa direalisasikan. Nah, kemudian orang yang memiliki ideation kuat ini juga perlu untuk memahami gitu ya bahwa ada sistem nilai, value, budaya gitu ya yang bisa membatasi gitu ya, yang ada pagarnya gitu ya. Jadi agar kreativitas yang dibuat itu tidak keluar dari pagar gitu ya. Jadi tetap sesuai dengan nilai budaya, nilai dengan value-value yang ada gitu ya. Nah, orang yang memiliki ideation kuat, jika ia disertai misalkan dengan bakat kuat arranger, dia bisa punya banyak ide untuk bisa mengelola institusi. Kemudian jika bakat kuat ideation, kemudian ada konsistensi gitu ya, dia mempunyai kemampuan untuk bisa membuat ide-ide gitu ya, ada SOP yang jelas gitu ya. Kemudian juga jika ada membuat produksi massal gitu ya, itu akan jelas gitu ya, seperti apa prototipe-nya ya, contohnya seperti apa. Kemudian kalau misalkan orang ideation ini juga disertai dengan signifikan, kemudian dengan strategik, bisa jadi marketer ya. Kemudian orang yang ideation ini kemudian dia punya belief, bagaimana dia punya ide untuk bisa membantu orang banyak, seperti itu. Nah, bagaimana jika orang ideation ini mengembangkan idenya gitu ya agar lebih berkembang lagi? Tentu saja harus ada skill dan knowledge. Jadi memang perlu sekali untuk diperbanyak referensi-referensi gitu ya, ide-ide dari tempat lain gitu ya. Kemudian misalkan dia bisa melihat juga tempat lain, misalkan seorang arsitek dia perlu berkunjung ke kota lain, misalkan bagaimana bangunan-bangunan di kota itu gitu ya, itu sebagai ide. Orang yang tidak kuat ideation, yang lemah ideation gitu ya, itu ada baiknya juga untuk bisa sharing gitu ya dengan orang yang kuat ideation. Barangkali memang ada ide dari tempat lain gitu ya, kemudian dia gunakan dengan konteksnya yang cocok dengan tempat di mana dia berada.